Bismillahirrahmanirrahim. Wa, apa artinya? Dan kola, berkata. Di kola berkata. Robbuka, Tuhanmu. Robbu, Tuhan, kamu. Li, kepada al-malaikati, malaikat. Ya malaikat artinya kan sama. Cuman ini sudah dalam bentuk jamak, kan ya banyak. Semua malaikat. Kalau satu malaikat itu malakun. Ini sesungguhnya, ada akunya nanti ini. Ini yang menunjukkan aku nanti. Ini namanya ya mutakalim, kan ya. Sesungguhnya aku di dalam, seperti biasa. Al-ardi, bumi. Qalu, mereka berkata. Ini sama-sama berkata. Cuman karena ini ada wawunya, maka pelakunya, subjeknya itu mereka yang berkata. Artinya waw ini yang menunjukkan kata banyak. Dari kata kola, kolu, kan ya, berkata, dia dua orang berkata, mereka berkata dalam urutan-urutannya maksudnya kan ya. Karena kata kerja itu kan memang sangat erat sekali dengan pelaku ya. Jadi kata kerja ini sangat erat sekali hubungannya dengan pelaku atau subjek. Lah di dalam bahasa Arab setiap ada kata kerja itu sudah ada pelakunya di situ. Ya, makanya bentuknya tuh suka berubah kan ya. Dari kola asalnya gini, berubah menjadi gini. Nah, ya kan ya. Nah, ini nanti yang menunjukkan di pelakunya ini gitu maksudnya. Ya, itu namanya wawunya ini wawu jamak kan ya. Apakah? Seperti di awal-awal kan ya. Anzartahum. Apakah taj'alu, engkau menjadikan, ini nanti. Fiha, di dalamnya, adanya, ini dua kalimat. Fi dengan ha, hanya kembali ke sini. Ya karena ini berbicara apa namanya di dalam bumi kan ya, di bumi maksudnya. Man, orang yang. Kalau min, dari ya. Kalau man, orang yang. Ya, bedanya itu kalau harokat fathah ini artinya orang yang. Kalau harokat kasroh min nanti bacaannya itu artinya dari. Yufsidu, dia berbuat kerusakan. Di awal-awal juga sudah ada kan ya. Contoh lafadznya. Yufsiduna fil ardi, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika Allah di situ menerangkan tentang sifatnya orang-orang munafik. Fiha, di dalamnya, sama dengan ini. Fi, di dalam, hanya, kembali ke bumi. Ya, jadi bumi ini dia kalimat mu'annas. Kalimat yang apa namanya ya, sifatnya itu perempuan. Ya, makanya pakai ha. Wa, dan, sama kan? Wa, dan nahnu, kami. Di awal juga sudah ada kan ya? Innama nahnu muslihun. Mereka ketika ditegur justru ngeles. Mengatakan sesungguhnya hanyalah kami orang-orang yang berbuat kebaikan. Nahnu, kami. Bi, dengan hamdi, memuji. Apalagi ini kan ya, surat Al-Fatihah ada. Alhamdu, segala puji. Hamdi, memuji ka. Mu. Ka, setiap ada ka kayak gini artinya mu. Surat Al-Fatihah juga sudah ada. Iyaka. Surat Al-Baqarah di awal juga ada kan ya. Unzila ilaika. Wa. Dan laka. Bagimu. La, bagi, kamu. Berarti dua kalimat kan ya. Kola, dia berkata. Dia Allah nanti. Ini sesungguhnya aku. Ada akunya. Ini yang menunjukkan akunya nih, yaknya nih. A'lamu. Aku mengetahui.
Ma, apa yang, la, tidak, ta'lamuna, kalau pakai ta, kalian, ya. Kalian mengetahui. Kalau pakai ta itu antara engkau dan kalian. Nanti yang mereka itu antara ya, ya. Ya itu antara dia dengan mereka. Kalau di belakangnya ini ada waw nun, menggunakan ya di depan, ya'lamuna berarti mereka. Kalau tak ada waw nun nanti ya'lamu dia. Sama dengan ini. Kalau ini ada waw nun kayak gini di belakangnya pakai tak, ta'lamun kalian. Pelakunya maksudnya. Kalau seandainya tak ada waw nun, ta'lamu gini aja, engkau. Ya. Ini masalah apa namanya katanya dengan subjek-subjeknya yang ada dalam kata kerja. Nah, sekarang yang merah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Id ketika. Id ketika. Id. Apa artinya? Ketika. Di dalam Al-Quran itu kalimat atau kata yang berarti ketika ada dua. Ya, pertama id, yang kedua idza. Itu sama-sama ketika. Cuman bedanya kalau id, kalau Allah menggunakan kata id ini isinya cerita. Cerita yang sudah terjadi. Ya. Kalau kata idza itu cerita yang akan terjadi. Jadi kalau kata id, cerita yang sudah terjadi. Kalau kata idza, ketikanya sesuatu yang belum terjadi. Biasanya di dalamnya kalau pakai kata idza itu menceritakan hari kiamat. Coba Bapak perhatikan kan ya di surat-surat yang dia isinya tentang hari kiamat. Semuanya pakai idza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang. Kan itu cerita di saat bumi digoncang tapi belum terjadi. Pasti terjadi nanti kan ya. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika terjadilah satu kejadian besar. Idza syamsuku wirat, ketika matahari dilipat oleh Allah. Idza sama'u farat, kan ya, ketika langit itu terbelah. Itu semuanya pakai kata idza. Tapi kalau kata id, ini cerita yang sudah terjadi. Biasanya menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu kan ya. Atau seperti ini. Di sini Allah menceritakan awal pertama kali penciptaan manusia. Jadi ayat ini bercerita tentang nanti awal penciptaan pertama kali manusia yaitu Adam yang Allah sebutkan khalifah. Id ketika ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Ini apa artinya? Sesungguhnya aku, ada akunya, yaknya ini seperti yang kami sampaikan tadi kan ya, yaknya ini yang menunjukkan aku. Ja'ilun menjadikan. Ja'ilun menjadikan. Ja'ilun apa artinya? Menjadikan, ya. Khalifatan pemimpin. Khalifatan pemimpin. Khalifatan apa artinya? Pemimpin. Jadi Allah bahasakan pertama kali manusia yang Allah ciptakan itu khalifah. Sehingga tafsirannya di situ dalam Al-Qur'an ay man takhalafa fil ardi huwa Adam. Yaitu orang nanti yang akan mengurus bumi, Nabi Adam. Yasfiku dia menumpahkan. Yasfiku dia menumpahkan. Yasfiku. Apa artinya? Dia menumpahkan ad-dima'a darah-darah. Ad-dima'a darah-darah. Ad-dima'a apa artinya? Darah-darah yasfiku. Dia menumpahkan. Khalifatan pemimpin. Ja'ilun menjadikan ini. Sesungguhnya aku ad-dima'a. Darah-darah yasfiku. Dia
Nusabbihu kami bertasbih. Nusabbihu kami bertasbih. Nusabbihu apa artinya Pak? Kami bertasbih, nuqaddisu kami mensucikan. Nuqaddisu kami mensucikan. Nuqaddisu apa artinya? Kami mensucikan. Nusabbihu apa tadi artinya? Kami bertasbih. Pokoknya ingat tasbih aja kan ya. Ad-dima'a darah-darah yasfiku dia menumpahkan khalifatan pemimpin. Nusabbihu kami bertasbih. Nuqaddisu kami mensucikan. Ja'ilun menjadikan ini sesungguhnya khalifatan. Ad-dima'a nuqaddisu kami yasfiku. Nusabbihu kami ja'ilun khalifatan. Inni sesungguhnya. Nuqaddisu mensucikan. Ad-dima'a nusabbihu kami bertasbih. Yasfiku ja'ilun khalifatan. Nuqaddisu nusabbihu ad-dima'a yasfiku dia khalifatan. Ja'ilun menjadikan saja. Inni nuqaddisu yasfiku dia ad-dima'a nusabbihu kami nuqaddisu khalifatan. Ja'ilun ad-dima'a nusabbihu nuqaddisu yasfiku dia. Ini sesungguhnya ad-dima'a darah-darah khalifatan. Ja'ilun kayaknya udah hafal nih kan ya. Langsung dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ketika. Ini tadi yang enggak diulang-ulang ya. Ketika qala berkata siapa? Rabbuka Tuhanmu li kepada al-malaikati malaikat ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan di dalam al-ardi bumi khalifatan pemimpin. Qalu mereka berkata apakah taj'alu engkau menjadikan fiha di dalamnya man orang yang yufsidu dia berbuat kerusakan fiha di dalamnya wa dan yasfiku dia menumpahkan ad-dima'a darah-darah wa dan nahnu kami nusabbihu bertasbih dengan hamdika memujimu wa nuqaddisu laka bagimu. Qala dia ini sesungguhnya aku a'lamu aku
wima apa yang la tidak ta'lamuna kalian mengetahui wa id qala berkata Rabbuka Tuhanmu li kepada al malaikati ini sesungguhnya ja'ilun fi al ardi khalifatan qalu taj'alu engkau menjadikan fiha man orang yang yufsidu dia fiha wa yasfiku dia ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bi hamdika memujimu wa nuqaddisu laka qala dia ini sesungguhnya a'lamu ma la ta'lamuna kalian ketahui. Kita baca sekarang Pak, pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika berkata, tak ada dianya, berkata Tuhanmu kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan bumi pemimpin. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di dalamnya orang yang dia berbuat kerusakan di dalamnya dan dia menumpahkan darah-darah dan kami bertasbih dengan memujimu dan kami mensucikan bagimu. Dia sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ayat ini ayat yang bercerita tentang akan pertama kali Allah menciptakan manusia. Yang saat itu Allah sampaikan dulu kepada malaikat. Ini Allah menceritakan ulang kepada Nabi Muhammad. Sehingga tafsirannya di sini wazkur ya Muhammadu id. Ingatlah wahai Muhammad ketika. Artinya saat itu Allah sampaikan kepada Rasulullah bahwa Allah itu pernah dulu itu berdialog dengan malaikat untuk menciptakan manusia. Yang Allah bahasakan pertama kali itu khalifah. Ya. Aiman takhalafa fil ardi. Orang yang mengurus bumi yaitu Nabi Adam. Tapi saat itu sempat sedikit ditentang oleh malaikat. Hingga mereka mengatakan ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, apakah engkau menjadikan di dalamnya orang yang dia berbuat kerusakan? Jadi malaikat mengira bahwa makhluk yang akan Allah ciptakan, makhluk baru yang akan Allah ciptakan itu dia hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima dan dia menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kata malaikat. Sedangkan kami bertasbih. Karena saat itu memang malaikat itu dia mengerjakan perintah Allah sesuai dengan perintahnya. Ada yang diperintahkan bertasbih saja. Ada yang diperintahkan untuk sujud saja kan ya. Itu terus seperti itu. Karena malaikat itu termasuk makhluk yang layak sunama amarahum. Yang tidak pernah menentang, membangkang sedikit pun apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah SWT. Termasuk makhluk yang taat kan ya. Makanya malaikat sempat sedikit yang menyangkal pada Allah kan ya, menentang apa yang direncanakan oleh Allah kan ya. Sehingga Allah mengatakan padanya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sekalipun mungkin boleh malaikat itu dia mempunyai prasangka seperti itu. Makhluk yang akan Allah ciptakan itu dia bisanya nanti hanya merusak, berbuat
kerusakan di muka bumi, merugikan kan ya, berbuat onar, menumpahkan darah, saling bunuh-bunuh kan ya. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ada yang tersembunyi di situ maksudnya, yang tidak diketahui oleh malaikat. Ya, yaitu artinya sekalipun malaikat menduga seperti itu kepada manusia, tetapi banyak di antara manusia-manusia ini yang justru lebih mulia daripada malaikat. Contohnya itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara ringkas ayat ini bercerita tentang akan penciptaan manusia pertama kali yang Allah sebut dalam Al-Quran khalifatan, yaitu khalifah, ya seperti itu.